Malam Cahyo. Halo, selamat malam sahabat Kenari semuanya. Kembali lagi di segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat Kenari, yaitu Bincang Kenari. Kali ini saya Hendry Syarifuddin yang akan menjadi host Bincang Kenari malam ini. Bagi yang belum tahu Bincang Kenari itu apa, Bincang Kenari merupakan sebuah segmen di mana kami akan mengajak beberapa tokoh inspiratif untuk menghibur dan juga menambah wawasan kita semua. Di sini kita akan berbincang mengenai topik yang beragam. Kita pernah berbincang mengenai arsitektur dan interior design, financial tip, hoax, hingga COVID-19 yang sedang ramai pada 6 bulan selama ini. Selengkapnya bisa kalian tonton di YouTube channel Kenari Jaya. Tema kita malam ini adalah Tough Challenge Ahead Requires High Adaptability dengan mengundang Bapak John Kosasih yang merupakan Presiden Direktur BCA Syariah. Pak John Kosasih diangkat menjadi Presiden BCA Syariah sejak tahun 2016. Beliau sudah memulai karirnya di dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997. Jadi bisa dibilang beliau sudah banyak makan asam garam di dunia perbankan dan financial. Pada Bincang Kenari malam ini, tentu Kenari Jaya dan BCA Syariah akan menyiapkan souvenir eksklusif berupa 3 buah speaker Bluetooth, modelnya seperti ini, keren. Dan juga BCA Syariah akan memberikan kartu flash senilai 250.000, nilainya lumayan loh, untuk 6 orang yang paling aktif dan memberikan pertanyaan terbaik sesuai dengan tema kita malam ini. Pak John sudah bergabung nih, Pak John. Pak John, selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak Hendry, selamat Bagaimana malam. kabarnya, Pak? Ya, malam Pak John. Bagaimana kabarnya, Pak? Terima kasih nih, Pak, baik, udah luar mau biasa. menyempatkan waktu. Luar biasa, Pak. Udah mau menyiapkan waktu untuk menjadi bintang tamu kita pada malam hari ini, Pak. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Tema malam ini yaitu Tough Challenge Ahead Requires High Adaptability. Ya. Pak, menurut Pak John Kosasih, Pak, kita langsung ke pertanyaan aja ya, Pak ya. Karena takut waktunya nanti nggak cukup, Pak. Biasanya akan banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat Kenari nih, Pak. Ya, menurut Bapak, tantangan apa lagi yang kemungkinan kita akan alami terutama di bidang perbankan dan finansial mengingat kondisi pandemi saat ini belum menunjukkan progres ke arah yang lebih baik? Ya. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum mulai saya mau izin dulu Pak Hendry, saya mau menyapa Silakan, ke Pak Hendra Syarifuddin. Wah, ini guru saya ini sebenarnya ya, Pak Hendra Syarifuddin ini ya. Jadi Pak Hendra, kami mengucapkan apresiasi dan juga terima kasih Pak atas undangan dan juga kesempatan, kehormatan kita bisa sharing di acara Bincang-Bincang Kenari Jaya dengan para sahabat dari Kenari Jaya.
Terima kasih Pak Hendra. Salam sehat selalu Pak Hendra. Baik Pak, ini saya nanti presentasi atau saya langsung jawab aja gitu Pak? Kita Enaknya santai aja gimana Pak, Pak kita Hendri? ngobrol aja. Enaknya Pak Dur Oh, aja. oke. Ini kan bincang-bincang santai Pak, Oke. bukan yang serius Pak. Yang penting Bapak Iya, iya. sharing ilmunya Pak. Oh, oke. Pak, sekarang ini kemarin itu saya juga ada di acara eh, rapat kerja ya. Kita bilang, saya ngomong juga di sana, saya bilang, pernah dengar yang namanya Charlie Chaplin nggak? Saya bilang gitu. Charlie Chaplin itu ngomong bahwa nothing is permanent, ya kan? Not even your trouble. Jadi nggak ada itu yang permanen ya, termasuk juga Anda punya masalah gitu ya, tidak ada itu. Nah kayak contohnya sekarang pandemi COVID-19 ini. Ini udah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, sampai tanggal kemarin aja kalau nggak salah itu sudah hampir 28 juta manusia itu yang terkena Iya, dengan COVID-19. Yang iya. menyedihkan itu ya kurang lebih sekitar lebih dari 900 ribuan orang yang meninggal atau mortality rate-nya itu kurang lebih sekitar 3,2%-an lah gitu. Ada berita baiknya sih. Berita baiknya itu adalah yang sembuh juga cukup banyak. Ya. Yang sembuh itu kurang lebih sekitar 66% atau kurang lebih sekitar 19 jutaan gitu ya. Iya, Nah iya, iya. bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia sendiri kalau kita perhatiin ya, Indonesia itu sekarang sudah lebih dari 200 ribu orang kena COVID-19. Indonesia rankingnya terus naik, kalau nggak salah sekarang 23 ya, tapi di bawahnya Filipina ya, Indonesia ini. 200 lebih ribu orang kena COVID-19. Kemudian yang meninggal kira-kira 8 ribuan lebih, atau mortality rate-nya itu kurang lebih sekitar 4%-an lah. Kalau dibilang ya memang lebih tinggi dibandingkan dengan mortality rate yang ada di dunia. Tingkat Iya, iya. kesembuhannya orang Indonesia ini kalau kita perhatiin sekarang itu kan tinggi sekali. Ya boleh dibilang sekitar 72% atau 148 ribu. Ini merupakan sesuatu yang nggak bisa dielakkan. Ini seperti yang tadi saya katakan bahwa ini merupakan perubahan yang harus mau nggak mau harus kita hadapi. Tema hari ini seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Hendri, bahwa kita ini dalam rangka menghadapi tantangan yang ke depan, dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi yang baik. Jadi Iya, iya. ini saya kira berlaku untuk masing-masing individu, termasuk dengan dunia usaha, termasuk di dunia perbankan juga. Ya. Nah, dunia perbankan kita tahu bahwa sekarang dengan adanya COVID-19, kita melihat bahwa di dunia perbankan ini, dunia usaha mengalami dampak yang negatif. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia di kuartal yang pertama kurang lebih 3%. Lalu kemudian masuk ke kuartal yang kedua, anjlok minus sampai 5%. Kayaknya di kuartal yang ketiga ini juga bakalan minus lagi gitu ya. Minus lagi ya Baru, Pak. Apalagi PSBB lagi iya, ya Pak ya. ini kan, jadi ini adalah sesuatu yang Iya, tidak terantisipasi ya. Jadi kita harus iya, expect terhadap perubahan-perubahan dan juga kita harus siap terhadap perubahan-perubahan iya, tersebut. Salah satu contohnya itu iya, yaitu yang ini hari ini, ya kan PSBB. Ya, PSBB dikatakan kemarin langsung bursa saham hari ini anjlok. Ya, siapa yang iya, kemarin itu iya, beli, ya kan BCA punya saham itu kira-kira 32 ribuan. Oh, tadi anjlok iya. sampai 28.350. Mungkin kalau tadi Pak Henry Tadi beli, sempat naik sempat lagi menjadi 27 Pak. Sempat Iya, high 27 nah, Pak tadi Pak. Terus pas iya, penutupan ada naik sedikit ya. iya, Iya, jadi 29-an gitu ya. Nah, kalau iya, sampai heeh, heeh. sampai misalnya Pak Henry beli, sempat beli gitu ya, ini bisa aja kemungkinan nanti naik. Atau mungkin hari Senin nanti bisa aja terjadi perubahan. Ya, jasa Iya, marga, kalau kita perhatikan, begitu ngomong PSBB, begitu ada informasi tidak boleh menaikkan yang namanya tarif tol, langsung harganya turun. Ya. Nah, kembali iya, ke dunia perbankan. Dunia perbankan kemarin waktu di bulan Maret, ya, itu pemerintah mengeluarkan berbagai macam stimulus. Ya, POJK 011 dikeluarkan untuk mengantisipasi terhadap perubahan kualitas aktiva dan juga
terkait dengan restrukturisasi kredit. Ya, sempat dunia perbankan ketika kuartal yang pertama kita semua punya kinerja positif. Masuk ke kuartal yang kedua, begitu dijalankan PSBB kan mulai kalau nggak salah tanggal 5 ya, tanggal 10 ya, 10 April. Maret ya Pak ya? Mulainya kayak akhir-akhir Maret ya Pak ya? Nah, mulainya akhir. Jadi gini, tanggal 2 Maret itu ada 2 kasus di Indonesia. Lalu tanggal 11 Maret, WHO mengumumkan ini pandemi. 23 Maret, bursa saham anjlok. Ya kan? Ya. Kurs kalau nggak salah lompat sampai 16.800. Saya nggak tahu waktu itu Pak Henry sempat beli US dollar atau enggak. Iya. Halo? Pak John, apa kita ini yang hilang? Ya, tadi sempat keputus Pak John. Ya, Pak Johnnya mungkin lagi internetnya lagi mengalami gangguan ya. Sorry Pak, gitu ya. Oke. Nah lalu kemudian sempat turun lagi ke 13.800, ya kan. Kemudian naik lagi sekarang di 14.800, 14.87, 14.900 lah kurang lebih gitu. Jadi memang ini terjadi yang namanya gejolak. Ya, jadi kita harus mengantisipasi terhadap perubahan itu sendiri, termasuk di perbankan. Yang tadinya kemarin kita melakukan restrukturisasi karena memang cash flow nasabah tiba-tiba nggak boleh menjalankan kegiatan usaha, ya praktis itu yang mengalami penurunan yang luar biasa. Mungkin Pak Henry juga tahu yang kena itu adalah dari sisi perhotelan, restoran. Iya, betul Pak. Karena praktis kita ada datanya dari Google Mobility ya Pak ya. Google Mobility itu mengetrack yang namanya 4 Pak. Yang pertama yang di-track itu Google Mobility itu nge-track yang namanya pharmaceutical dan juga groceries ya. Jadi groceries, pharmaceutical itu yang paling rendah pertumbuhannya. Yang paling rendah turunnya dari baseline ya. Kemudian retail dan rekreasi turun hampir 20%. Ya, transit station itu turun hampir 40% begitu dijalankan yang namanya PSBB. Kemudian ada begitu dijalankan WFH, ya itu turun sampai 22%. Ketentuan dari pemerintah mensyaratkan agar supaya WFH itu dilakukan kurang lebih sekitar 50%, Pak. Gitu ya. Nah, sekarang kita begitu baru berbenah, keluar lagi ini ya. Kita harus melakukan yang namanya penyesuaian terhadap kebijakan. Nah, hal seperti ini yang kita harus lakukan, gitu ya. Kita harus antisipasi lah terhadap perubahan itu sendiri. Nah, mungkin itu tuh Pak. Jadi di tantangan di perbankan saat ini yaitu yang paling berat adalah terkait dengan perubahan dari sisi dampak COVID-19. Ke depan ini, ya kan? Ini ada hubungannya, yaitu teknologi digital. Ya, teknologi digital. Kita udah tahu bahwa sekarang ini dengan adanya pandemi, adanya work from home, ya kan? Ini yang menarik adalah e-commerce meningkat luar biasa meningkatnya. Dan juga social commerce, Pak, ini juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Kita punya datanya itu nanti kita akan share juga ya. Itu di Southeast Asia itu, Indonesia itu tumbuhnya di tahun 2019 itu lompat dari 250 juta internet user itu menjadi 360. Praktis dari Southeast Asia kalau 360 yang terbesar ya pasti Indonesia. Ya. Iya. Nah ini merupakan salah satu yang mungkin menjadi magnet untuk Indonesia itu sendiri. Selain ini merupakan tantangan, tapi ini juga opportunity sebenarnya. Jadi maka dari itu apakah kita siap menghadapi atau menerima opportunity yang nanti akan kita hadapi lah, kira-kira seperti itu. Itu Pak John, saya tanya Pak John. Tadi kalau bisa sharing Pak John, social commerce itu apa Pak John?
Apa yang dimaksud Ya, dengan wah social ini menarik commerce? sekali. Jadi social commerce itu adalah mereka melakukan banyak sekali penjualan melalui Facebook, IG, Oke, social ya. media Ada ya. yang jualan, iya. Nah, ini seperti Facebook, IG, ya. Itu mereka lagi aiming, lihat nih, wah transaksinya luar biasa besar nih kalau kayak gini nih. Kalau Iya, transaksinya iya. besar, mereka pun juga melihat opportunity baru. Ya kan, oleh karena itu Facebook, IG lagi aiming untuk supaya bisa capture payment, Pak. Ya. Nah, makanya nggak Oke, heran nih, mereka lagi aiming mungkin mencari bank kali, Pak ya, untuk bisa mereka oke. beli. Sehingga apa, transaksinya itu bisa di-capture melalui banknya mereka. Mungkin yang Bapak udah tahu bahwa Shopee ya, Shopee itu adalah Iya. e-commerce gitu ya. Shopee udah masuk ke satu bank yang namanya BKE, ya, Bank Kesejahteraan Ekonomi. Nah, ini kan merupakan salah satu opportunity juga gitu ya bagi Shopee, dilihat ini Iya, iya. merupakan peluang. Ini hal-hal seperti ini nih. Sekarang juga masuk juga bank digital ya, seperti yang diketahui. BCA pun juga muncul nih namanya BCA Digital. Kemudian ada lagi Jago Bank, mungkin Bapak udah tahu, ada Bank Artos, kemudian dirubah menjadi Jago Bank. Itu juga bergerak di bidang digital. Ya, itu bank digital lah Pak. Iya, iya. Itu Pak. Oke. Itu luar biasa, Wah, menarik sekali transaksinya ya, Pak besar ya. sekali Pak. Mm-mm. Itu Iya, luar iya. biasa itu transaksinya. Memang kalau yang saya capture Pak selama PSBB ini yang tadi Bapak bilang social commerce itu meningkat jauh Pak, karena kan ibu-ibu pada jualannya dari sana semua Pak. Ibu. Betul, betul. Ya, yang menarik contoh ya Pak ya, alat untuk memasak, ya itu meningkat Iya, luar biasa. Lalu kemudian iya, bahan-bahan untuk memasak juga luar biasa. Mereka belinya mulai nih, ya yang tadinya itu nggak biasa pakai yang namanya e-commerce gitu ya. Nah sekarang mereka mau nggak mau saya punya nasabah ini contoh ya, saya punya nasabah gitu. Istrinya itu dari dulu very conventional Pak gitu ya. Tapi because of PSBB ya, mau nggak mau tuh dia melakukan transaksinya sekarang melalui internet banking, mobile banking, dan mulai belanjanya itu juga mulai e-commerce, Pak. Begitu sudah iya, terbiasa iya, pakai e-commerce, malah sering belanja gitu ya. Malah sering, ini asik juga, ini asik juga gitu. Ya. iya, iya, iya. Dulu kita itu di bank ya Pak ya, contoh kayak kita itu di bank. Dulu itu mallnya bank, itu kita biasanya buka cabang itu ada di mall gitu. Penjual-penjual Iya. itu yang ada di mall itu tentu saja yang kalau misalnya Mall Plaza Indonesia contohnya begitu ya. Mereka punya mungkin ada 200 300 outlet gitu di dalamnya. Yang paling mahal itu yang lantai dasar ya, Pak ya. Yang paling mahal gitu ya. Iya, betul, Lalu betul. Iya, dekatnya pintu masuk. Nah, dekatnya pintu iya, masuk. Ya kan lebih murah lagi lantai satu, lebih murah lagi lantai dua, lebih murah lagi lantai tiga dan seterusnya, Pak. Gitu ya. iya, Mungkin yang paling atas itu dipakai untuk bioskop dan lain sebagainya. Jadi iya. biasanya space-nya besar-besar. Nah coba sekarang itu mall-nya berganti nih Pak, mulai geser. Ada lagi namanya mall-nya namanya Tokopedia. Ya. Iya, Nah Tokopedia itu kalau misalnya orang melakukan yang namanya ngecek ya ngecek ngecek pembelian gitu ya. Mereka begitu ngecek, ya kan, yang paling mahal itu adalah yang muncul yang pertama kali, betul ya Pak ya? yang di Kemudian first page ya Pak lantai ya. dua berikutnya, iya berikutnya, lantai berikutnya. Nah, in order untuk supaya bisa ditaruh yang paling atas, you have to pay kan, gitu ya. Iya, iya, Ya, can you imagine iya. nggak begitu banyak orang yang lihat, kemudian mereka masukin duit gitu ke sana, mereka bayar supaya mereka bisa di mall yang paling front page gitu. Kira-kira nih Pak, kalau Bapak ada buka kiosnya itu di scroll yang ke 30 gitu, kira-kira udah mulai ini kali ya Pak ya. Orang nggak mau Nah, kita kali yang lihat lihat udah mulai seperti ini. capek Pak. Iya, iya, Ayo udah mulai tambah capek Pak, capek, Pak ini Johan. apa sih kan gitu ya. Gitu. Iya, Ya. iya, iya, Nah ini juga sama. Ke depan mungkin akan seperti itu. iya, Ya. iya, iya. Ya, jadi dengan Jadi, pandemi ini jadi ini kita merupakan dipaksa untuk perubahan. teknologi ya Pak ya. Betul, betul. Ya. Iya, Eh, saya juga ada data Pak ini ya. Saya ada data bahwa eh,
Indonesia ini ada data dari Bain dan juga dari Google ya Pak ya. Indonesia itu memiliki untapped consumer potential yang tinggi, untapped potential customer yang tinggi. Sampai saat ini total account yang ada di bank itu kurang lebih 300-an juta, Pak. Ya kira-kira customernya itu 100 juta. Jadi ada satu orang punya 3 rekening, mungkin ada yang punya 1, ada yang punya 5 gitu ya. Mungkin juga ada satu rekening punya beberapa rekening di satu bank. Mungkin juga punya beberapa rekening di beberapa bank kan gitu ya. Terus kalau kita perbandingkan dengan yang namanya subscriber untuk telepon seluler, Pak, gitu ya. Total subscriber telepon seluler itu 340. Total penduduk Indonesia kan 250-an gitu ya, juta. Kemudian yang total subscribernya itu 340-an juta orang. Gitu. Yang menggunakan smartphone, Pak, ya, itu 200 juta. Ya, smartphone users di Indonesia itu. Berdasarkan studinya itu kira-kira sekitar 65% dari penduduk Indonesia itu belum mempunyai rekening bank, Pak. Tapi lebih mempunyai handphone gitu. Iya, Pak. Handphone jadi necessity, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, berdasarkan studi ini sebelum COVID nih, Pak. Sebelum COVID ya. Studinya itu mengatakan bahwa satu orang itu dalam satu hari, ya, dalam satu hari itu, satu orang, itu spend megang handphone ini, Pak. Megang handphone. 3 jam 15 menit. 3 jam 15 menit. Dan setelah 3 jam 15 menit itu ya, ini ambil taruh. Rata-rata satu hari itu 58 kali. Saya nggak tahu ya, mungkin kalau orangnya susah tidur mungkin lebih banyak kali ya Pak ya. Ya mungkin lebih banyak. Iya. Betul, Pak. Ya. Ini termasuk chatting WA, video call, FB, IG, bener-benerin dan lain sebagainya, streaming dan lain sebagainya gitu. Iya. Itu kira-kira sekitar 3 jam 15 menit. Ya. The top 20% of smartphone users itu Pak, di situ. Kira-kira 4,5 jam sehari. 4,5 jam. Ya mereka ada di depan layar ini. Mungkin waktu COVID lebih banyak lagi kali ya, karena WFH gitu ya. Betul lebih Pak. banyak di rumah gitu ya. Jadi lebih banyak begini ngecek-ngecekin gitu ya. Gitu. Iya. Nah, jadi ini kita udah melihat gitu ya, bahwa ke depan the trend itu akan ke sana Pak. Ya kan? Transaction itu akan banyak dilakukan di sini. That's why bank, ya kan, itu mencoba untuk mengembangkan yang namanya mobile banking ke depan. Ya, karena apa? Ini mobile. Ya kan? Jadi apapun banking at your hand, on your palm gitu ya. Jadi bisa melakukan transaksi lewat handphone, apapun lah Pak. Gitu. Nah, apalagi zaman sekarang ya Pak ya, pegang duit cash. Oh iya Pak. Iya. Apalagi orang pegang duit cash pada takut Pak. Nah, nanti ini mulai makanya dikembangkan macam-macam nih, ya kan? Nanti dikembangkan pembayarannya pakai QR, ya kan? Kita pakai flash, BCA gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan atau mungkin pakai sakuku gitu ya. Jadi udah nggak pakai, udah cashless lah Pak. Gitu. Iya, cashless ya. Arahnya jadi kita lama-lama jadi cashless society juga ya Pak ya. Nah, arahnya akan ke sana. Dan ke depan kita namainnya namanya apps banking, Pak. Ya. Apps banking itu ya semuanya hidupnya pakai apps, Pak. Challenge-nya apa, Pak? Challenge-nya kalau kita semuanya udah pakai kayak ginian. Challenge-nya itu adalah di security, Pak. Nanti. Ini challenge-nya adalah di security. Nah, tapi karena apa? Ya makin canggih, ya challenge-nya makin nyari, Pak. Hackersnya makin canggih juga, Pak. Gitu. Ini yang harus kita antisipasi. Jadi bagaimana supaya nasabah itu bisa bertransaksi dengan nyaman dan juga aman juga sekaligus. Gitu Pak. Oke Pak. Pak, kita masuk ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Industri perbankan dan financial menjadi salah satu sektor yang paling tergoncang saat pandemi berlangsung. Apakah Pak John sudah menyiapkan strategi khusus untuk kondisi saat ini, Pak John? Ya, jadi memang kita tahu bahwa memang bank itu gini Pak. Jadi
kalau dunia usaha itu memang sangat terkait sama bank. Apabila dunia Iya. usahanya kena dampak, maka secara tidak langsung juga mempengaruhi ke banknya juga kinerjanya, gitu ya. Oleh Iya. karena itu ya kita strateginya saat ini tentu saja kita mencari duduk dulu nih dengan nasabah karena masing-masing debitur itu beda-beda Pak. Gitu ya. Jadi kita duduk, Iya. kita mencoba untuk mencari tahu apa masalahnya mereka, apakah di cash flow, apakah di apa gitu ya masalahnya. Baru kemudian kita akan mencari solusi yang terbaik untuk mereka melalui yang namanya Iya. restrukturisasi. Restrukturisasi itu ada beberapa macam Pak gitu ya. Kita membuat paket-paket biasanya. Jadi paket yang pertama ya kan itu adalah penyesuaian daripada margin bagi hasil atau kalau di konvensional bunga gitu ya. Atau kemudian yang kedua penyesuaian dari sisi cash flow, penundaan terkait dengan yang namanya angsuran pokok gitu Pak. Atau kombinasi keduanya gitu Pak ya. Atau mungkin juga bisa terkait dengan penyesuaian jangka waktu, Pak, gitu ya. Jadi jangka waktunya diperpanjang, kemudian ada juga ya, yang Pak. teknisnya, iya, iya kan. Jadi kemudian juga ada lagi yang kita coba sesuaikan, yaitu terkait dengan apakah debt to equity, Pak, ya, debt to equity, conversion, ya, lalu kemudian juga ada juga yang kombinasi daripada pokok, penundaan dari bagi hasil atau bunga, ya kalau di konvensional. Ini yang kita lakukan, Pak. Jadi itu adalah beberapa yang biasanya dilakukan oleh bank. Gitu. Jadi solusinya itu adalah restrukturisasi. Bentuknya apa? Ya disesuaikan, Pak, dengan masing-masing debitur. Nasabah ya. Jadi mencari solusi bersama nasabah lah ya Pak ya. Supaya mencari jalan keluar yang kemudian, ya. Iya, kadang-kadang saling menyelamatkan Pak. kasihnya begini Pak. Iya, kita kan mitra ya, jadi kita cari solusi bareng-bareng lah. Iya. Gitu, Tadi kan Pak. yang seperti hari ini kan harus adapt Pak. Kita harus beradaptasi Pak. Iya. Karena dengan kondisi pandemi ini kita harus beradaptasi terus. Ya, memang kita harus membangun kemampuan ya sebenarnya itu untuk beradaptasi. Beradaptasi juga kita harus juga ingat trennya juga. Ini trennya adalah teknologi dan kemampuannya. Ya kita harus membangun organisasi yang teknologi digital infrastrukturnya ready dan kemampuan dari organisasi itu untuk menggunakan teknologi digital tersebut. Gitu, Pak. Iya. Ya Pak. Yang pertanyaan ketiga Pak, adaptasi seperti apa yang perlu masyarakat lakukan di masa pandemi dan setelah pandemi, mengingat kita sudah memulai masuk ke phase new normal di mana kebiasaan hidup kita akan mengalami penyesuaian. Ya, ini gini Pak, memang mau nggak mau kita harus menyesuaikan terkait dengan perubahan ya Pak ya. Satu ya teknologi, dua mungkin juga kita kalau di dunia usaha ya Pak ya, kita itu harus mencari ya pertama gini Pak, menyesuaikan terhadap yang namanya finansialnya ya, jadi pemasukan dan juga pengeluarannya. Ini harus dilakukan penyesuaian. Ya kan kita harus lihat mana biaya-biaya yang mungkin bisa ditunda, ya kita tunda, biaya-biaya yang nggak perlu, ya kita nggak perlu lakukan gitu ya. Jadi kita harus melihat gitu. Dan kemudian kita harus menyesuaikan juga ke depan ini seperti apa. Contoh ya Pak, contoh. Contoh sekarang itu kalau kita perhatikan salah satu industri atau sektor yang sangat berkembang itu logistik Pak. Gitu. Ya. Jadi saya lagi mikir nih ya, mungkin Kenari Jaya boleh juga mikirin yang namanya logistik gitu ya. Karena Kenari itu kan sudah punya yang namanya logistik, punya infrastrukturnya, punya gudangnya, punya orangnya, punya sistemnya, ya. Reputasi udah nggak usah ditanya kan gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi alternatif. Cuman barangnya bukan barangnya Kenari sekarang, ya.
Itu Iya, iya, iya. adalah salah satu kita mengantisipasi mungkin untuk perubahan eh, ke depan gitu. Itu Pak. Wah, Saya thank you punya loh Pak, nasabah. masukannya itu masukan bagus tuh Pak. Buat kita Pak, nanti boleh kita pikirin Pak di tim Kenari Pak. Menjadi perusahaan Iya Pak. distribusi, mungkin ya distribusinya ya masih searah lah ya Pak ya, yang bahan bangunan ya Pak ya. Iya, iya yang bahan bangunan Pak. Saya ngelihat gini Pak, saya Mm-mm. terus terang saya beberapa hari yang lalu itu ketemu sama satu nasabah Pak gitu ya. Dia itu bergerak di bidang transportasi Pak. Jadi dia bergerak di transportasi itu mereka bisa mengirimkan barang dan rupanya yang ketika saya dimasuk ke dalam mereka punya apa mereka punya eh, sistem gitu ya. Mereka itu bisa nge-track yang namanya mereka punya mobil Pak atau truk. Jadi mereka bisa nge-track tuh Pak di mana aja truknya ya. Jadi truknya itu ada yang dia tahu nih jalannya larinya berapa kilometer per jam. Lalu kemudian dia bisa tahu berhenti di mana. Mesinnya nyala atau enggak itu dia juga tahu Pak. Wah, Mesinnya luar nyala biasa dia ya. ketahui. Jadi dia berhenti, mesinnya nyala, dia tahu Pak. Berhentinya berapa Iya, lama, iya. dia tahu Pak. Iya, Wingboxnya iya. kebuka Pak, ini wingbox kebuka nih. Dia juga tahu Pak. Wingbox Iya, iya. kebuka, bukan di tempat tujuan, dia tahu Pak. Wah, Kalau hebat sampai misalnya sedetail ada itu ya Pak tombol ya. darurat, iya Pak. Jadi dia bisa tahu, karena khawatirnya itu dirampok Pak. Gitu. Jadi dia sampai membuat sistem seperti itu. Dan kemudian ini juga tidak hanya dia yang memonitor Pak, tapi nasabah memonitor juga Pak gitu. Jadi kalau dia mau Iya, iya. tahu kirimannya di nomor berapa gitu ya, dia bisa memonitor sekarang sudah sampai mana. Ngebut atau enggak. Sudah sampai atau Iya. enggak. Wingbox dibuka berapa lama, penurunannya berapa lama, naiknya onloading, offloading, tutup, jalan lagi, dia tahu Pak. Jadi menurut saya ini Iya, suatu yang saya pikir ini adjusting to new normal Pak. Gitu. Ini salah satu bentuk daripada adjustment terhadap new normal. Kemudian mereka juga mencoba untuk kalau misalnya ini antar jemput karyawan gitu Pak ya, mereka udah tahu nih kapan berhentinya di mana, jam berapa karyawan tersebut masuk Pak ke dalam bis tadi. Jadi dia bisa tahu nih, masuk si karyawannya, oh jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Gitu. Oh, Jadi Bapak bisa hebat membayangkan, sistemnya. nyampe-nya sampai jam berapa mereka tinggal. Nah, data tersebut bisa di crossing dengan datanya HRD ketika mereka masuk, Pak. Gitu. Iya, iya. Bisa saja kan begitu sampai di depannya kantor, mereka turun, nggak langsung masuk, Pak. Nggak langsung masuk Iya, ke kantor. Bisa aja berkeliaran ke warung dulu deh, 30 iya, menit, iya. gitu. Baru masuk ke kantor. Gitu. Nah ini ketahuan sekali. Jadi ada tolerance time tolerance gitu. Misalnya setelah mereka nyampe, berapa lama mereka harus absensi gitu Pak. Jangan begitu nyampe, lalu mereka kemudian kemana dulu gitu misalnya. Nah ini hal seperti ini nih Pak. Ini salah satu contoh lah Pak. Gitu. Iya, iya. Yang terjadinya new normal Waduh, ya. Ini iya, tapi menarik jadi sekali ya. akhirnya Teknologi sekarang hebat ya Pak John ya. iya, jadi di combine Pak, ya. Dari logistik, kemudian sampai ke transportasi manusianya, ada additional services untuk si perusahaannya, ya kan? Di mana HR-nya lebih seneng kan gitu kan. Lalu kemudian Iya, iya. itu bisa di crossing check dengan yang namanya shift atau overtime, ya kan? Ketika keluar kan nanti masuk lagi ke bisnya kan. Nah, bisnya itu bisa mengidentifikasi jam berapa masuknya gitu. Jadi bisa di crossing, Pak. Itu Pak mungkin yang ini. Oke. Oke, Pak. Ini udah masuk banyak pertanyaan sekali nih, Pak. Mungkin kita ada pertanyaan dari kami dulu, Pak. Apa langkah-langkah yang dilakukan Bank untuk mendukung masyarakat dan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, Pak? Ini gini. Jadi memang salah satu fungsi bank itu adalah agent of development. Bank itu kan menerima dana masyarakat, lalu kemudian bank menyalurkan kepada yang membutuhkan.
Nah, di dalam menyalurkan kepada nasabah yang membutuhkan, tentu saja ini nasabah biasanya membutuhkan untuk kebutuhan konsumsi, pembiayaan, atau kebutuhan produktif untuk pembiayaan. Pembiayaan bisa aja untuk investasi, bisa aja untuk modal kerja, gitu ya. Kalau tadi ditanya mengenai apa itu, tadi apa tanyanya? Apa langkah-langkah yang dilakukan Ya, bank untuk mendukung masyarakat dan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, Pak? ya. Ya, kalau misalnya si Jadi, nasabah itu merupakan debitur kita, ya kita lakukan yang namanya restrukturisasi, Pak. Gitu. Itu mm-mm. langkah-langkahnya. Tentu saja ya kita akan ngajak bicara dulu kepada nasabahnya ya. Kira-kira kesulitannya apa gitu ya. Iya, Nah, iya, lalu iya. kemudian kita akan mencari solusi yang terbaik untuk mereka gitu, Pak. Oke. Oke, Pak John. Harapan Pak John nih untuk dunia perbankan ke depannya seperti apa? Boleh di-share, mungkin Pak John sudah mempersiapkan terobosan-terobosan baru untuk sistem perbankan di negara kita, Pak. Oke, Pak. Gini, Pak, kalau di kami ya, Pak ya, terus terang kami membangun infrastruktur berbasis teknologi informasi, Pak. Jadi infrastrukturnya nggak hanya infrastruktur dari sistem IT, jaringan, tapi juga kemampuan sumber daya manusianya juga kita sesuaikan, Pak. Gitu. Kami juga membangun yang namanya infrastruktur itu agar supaya kita itu agile, Pak, terhadap perubahan. Kita ke Ya. depannya itu harus bisa mengutamakan yang namanya kolaboratif, Pak. Jadi kita nanti harus melakukan berbagai macam kolaborasi dengan dan sistemnya kita itu nanti akan open banking, Pak. Gitu. Jadi kita bisa melakukan banyak kerjasama dengan pihak-pihak luar, Pak. Gitu. Tentu saja ada protokol yaitu security, prudential, risk management juga itu, Pak, yang harus kita perhatikan. Eh, Strategi yang menurut kami paling ampuh adalah tetap ke customer focus, Pak ya. Itu tetap Ya. ke customer focus. Dan saya kira nothing is constant in this world, ya, kecuali perubahan itu sendiri, Pak. Jadi kita harus siap terhadap hal itu. Dan saya sih suggest kepada semua teman-teman yang ada di BCA Syariah maupun kepada nasabah, ya enjoy the ride, stay Ya. optimistic, stay Ya. safe, dan stay healthy. Ya, Gitu, Pak. betul, Pak. Ya, namanya kehidupan pasti kayak roda, kita ada di bawah, sekarang kita ada di atas, Pak. Iya. Iya. Oke, Pak John. Pak John, Ya, sekarang Pak. kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih. Udah banyak pertanyaannya nih, Pak. Jadi Wah, iya, pertanyaan iya. dari Dicky Queen. Bagaimana menurut Diki Bapak, Queen. ya, Dicky Queen, bagaimana menurut Pak John dengan diperlakukannya PSBB ke sektor perbankan? Ini maksudnya PSBB yang ketat tahap 2 kali ini, Pak. Uh-uh. Tahap Ya, 2. bagaimana menurut Bagaimana apa, Pak? bagaimana menurut Bapak dengan diberlakukannya PSBB ke sektor perbankan? Mungkin apa efeknya, Pak? Ya, ya tentu saja PSBB yang kedua ini ya tentu akan ada dampaknya ya karena mobilitas manusia kalau mobilitas manusia itu ada hubungan erat sama dunia usaha, Pak ya. Ada Betul, hubungannya Pak. erat gitu. Jadi kalau ditanya apa langkah-langkahnya bagi bank untuk menghadapi PSBB, ya tentu saja kita juga harus melakukan koordinasi dengan para nasabah, ya kan kita. Tapi saya kira begini, nasabah saat ini, ya kan, dibandingkan waktu pertama kali PSBB yang pertama kali itu lebih shock menurut saya, ya karena itu Ya, belum pernah dialami gitu ya. belum Tapi pernah. kalau yang Ya, ya, sekarang ini, mereka sudah pernah mengalami kan gitu ya. Jadi mereka nggak terlalu ya. shock gitu. Mungkin mereka preparation-nya juga mungkin lebih baik. Gitu ya. Di bank pun juga sama, kita lagi mempersiapkan. Kalau seandainya ini nanti mempengaruhi si nasabah punya dunia usahanya, maka kita akan melakukan mungkin juga restrukturisasi ulang, Pak.
disesuaikan dengan kesulitan daripada nasabah tersebut. Gitu. Gitu, Pak. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak John dari Marwah underscore VI. Apa visi misi BCA Syariah dan perbedaannya dengan bank-bank lain, Pak? Ya, kita ingin menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat, gitu ya. BCA Syariah ini kepengen menjadi payment settlement, ya Pak ya. Jadi kita kepengen menjadi payment settlement bank dengan membangun infrastruktur yang handal di SDM dan lain sebagainya. Ini saya bacain aja ya, mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah. Maksudnya lebih baik itu dari waktu ke waktu terus-menerus kita mencoba untuk lebih baik. Gitu. Kemudian yang kedua, membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran. Jadi payment settlement, Pak, gitu ya. Penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah, baik bisnis maupun perorangan, Pak. Gitu. Jadi baik individual maupun non-individual, Pak. Visinya kami ingin menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat, Pak. Mudah-mudahan bisa menjadi bank terbaik di Indonesia dan juga mungkin di regional. Gitu, Pak. Pasti bisa, Pak. Saya yakin, Pak. Amin, Pak. Ini pertanyaan lagi, Pak, dari Ibu dari @Fani_Ulan. Laba bersih BCA Syariah tumbuh sekitar 8,7%. Strategi apa yang diterapkan? Gini, Pak. Suruh buka dapur, Pak. Ini buka dapur. Pak, jadi gini, memang salah satunya itu kita punya strategi dari dulu yang kita coba terus konsisten jalankan ya. Strategi kita itu adalah quality growth, quality and sustainability growth, Pak, gitu ya. Melalui yang namanya customer relationship dan customer partnership yang baik, Pak. Ya, dengan tetap menjaga asas prudent banking, ya, dan good corporate governance, Pak. Jadi untuk bisa menjadi bank dengan pertumbuhan dan kualitas yang selalu terjaga dengan baik, kita perlu melakukan yang namanya strategi yang baik terhadap customer relationship dan customer partnership yang baik, Pak. Gitu. Tapi tetap menjaga yang namanya protokol, prudent banking practice, dan juga good corporate governance. Kalau Bapak perhatikan kinerjanya BCA Syariah itu, ini ke Ibu Wani Wulan ya, perhatikan gitu ya. Jadi Bank BCA Syariah itu tumbuh sejak tahun 2010, terus sampai sekarang tumbuhnya itu nggak pernah begini nih, aclok-aclok nih, nggak pernah. Ya, tumbuhnya BCA Syariah itu terus begini. Ya, kualitasnya sementara dari sisi NPF itu kita jaga terus rendah. Ya kan, profitability-nya juga kalau diperhatikan terus naik. Kenapa kok kita harus memperlakukan? Karena bank itu adalah menurut Ibu Sri Mulyani ya gitu ya. Dan menurut saya itu benar gitu ya. Ada dua Pak kunci. Trust and confidence, Pak. Gitu. Jadi yang namanya bank itu nggak bisa cuma 1 tahun ini hebat, tahun depan nanti anjlok, tahun berikutnya itu hebat lagi, tahun depannya anjlok lagi enggak. Jadi memang harus consistently bagus, Pak. Gitu. Jadi disitulah kita punya pertumbuhan kalau diperhatikan ya kualitas dari asetnya kita masih terjaga dengan baik. Kita punya NPF rasio, ini juga berkat dari Kenari Jaya gitu ya. Wah ini salah satunya kita bisa bagus juga gara-garanya punya nasabah yang baik, punya nasabah partner yang juga luar biasa, loyalitasnya luar biasa, bersedia duduk bareng dengan kita selalu, ya. Makanya kita punya kualitas dari aktiva bagus. Dan kemudian kita punya pertumbuhan dari sisi profitabilitas juga baik. Tahun ini memang kalau Bapak perhatikan
tumbuhnya sekitar 8,7% Pak, secara year on year ya. Mungkin dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini sedikit mengalami koreksi turun ya, gitu. Sebelum-sebelumnya sekitar Ya, ya. 15, sekarang bisa 20% year on year basis Pak. Gitu. Gitu Bu Wani, Jadi mudah-mudahan pertumbuhannya terjawab. Berarti iya Pak. pertumbuhannya luar biasa ya Pak ya, BCA Syariah ya. Iya Dari tuh. year to year-nya bisa sampai 15% ya. Karena ada pandemi aja ya Pak ya, jadi turun ke 8,7 ya, luar biasa nih, mesti dikasih applause Iya. nih ke Pak John ini, mau kemungkinan Pak John. Thank you Pak, thank you Pak. Iya Pak. Oke, Pak John, kita masuk ke pertanyaan next question ya Pak John ya. Apa ini dari Panji K77? Apa yang dilakukan BCA Syariah untuk survive terhadap ancaman dari neobank? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa, ini menarik. I think Ya, bukan hanya tadi saya udah bilang ini kayak saja pertanyaan ya. seru nih. Iya, ini bukan hanya eh, tantangan buat BCA Syariah ya, tapi saya kira ini merupakan tantangan bagi semua perbankan di Indonesia. Ya kan, mau nggak mau sekarang itu payment itu sekarang sudah masuk banyak sekali startup. Ya, startup itu udah banyak sekali gitu ya. Mereka ada yang provide yang namanya payment, mereka ada yang provide yang namanya pinjaman gitu ya. Yang which is itu sebenarnya adalah punyanya bank gitu ya. Itu adalah yang biasa dilakukan oleh bank gitu. Cuman mereka ini masuk ya kan ke bisnis ini itu mereka nggak punya relationship dengan nasabah. Ini bedanya nih ya. Kalau di kita, kami mempunyai yang namanya customer base, Pak. Ya, dan kami kenal customer base ini, gitu, Pak. Kami mempunyai data yang luar biasa, Pak, sebenarnya. Terlihat dari transaksionalnya mereka, gitu. Ya kan, mereka menggunakan apa, beli apa, dan hubungannya itu bukannya cuman baru sekarang ya, Pak ya, tapi hubungannya itu udah cukup lama, sehingga kita mempunyai informasi yang banyak. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang punya informasi tidak dimanfaatkan secara optimal, ya Pak ya. Ya. Nah, ini mungkin adalah tantangan. Kalau nanti kita bisa memanfaatkan informasi terkait dengan nasabah, kita bisa memberikan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan apa yang yang diharapkan oleh mereka. Nah, memang ada ancaman dari neobank, ya kan. Tapi neobank kalau baru-baru gitu kan startup kan mereka nggak mempunyai, mereka buta, nggak tahu nasabahnya seperti apa. Gitu. Tetap mereka akan melakukan yang namanya kolaborasi. Data lebih banyak ada di bank, Pak. Gitu. Of course bank itu kan tahunya data transaksi dari sisi keuangan. Mungkin harus berkolaborasi juga, Pak, gitu ya, untuk mengetahui transaksi terkait dengan mungkin lifestyle mereka, ya belanjanya mereka dan lain sebagainya, Pak. Itu mungkin bagaimana bank akan melakukan antisipasi lah terhadap perubahan itu dan juga tantangan ke depan, Pak. Zaman sekarang data is the king ya Pak John. Iya Pak, iya Pak. Ini data penting sekali nih Pak untuk mengetahui. Makanya kayak nasabah tadi itu mereka membuat yang namanya satu data gitu Pak. Jadi dia bisa tahu Pak, kira-kira kalau saya mau ngirim ke Jawa Tengah, ini berapa lama nyampenya. Dia bisa tahu Pak. Gitu. Ya. Oke Pak, gitu, kita Pak. Masuk ke pertanyaan terakhir Pak, karena waktunya udah tinggal sisa 10 menit Pak. Jadi saya pilih pertanyaan yang ada konektivitasnya sama bisnis kita Pak. Ini pertanyaan ya, dari Pak. Victoria Pandora. Menurut Pak John, bagaimana outlook recovery industri properti di Indonesia dalam jangka waktu 6 bulan ke depan? Ya Pak, jadi memang kalau kita perhatikan ya, di properti menurut saya saat ini salah satu yang belum
sementara belum naik ya Pak ya. Ya sementara Ya, ini Pak. ya. Jadi memang dalam waktu 6 bulan ke depan ini, apakah itu properti untuk yang high rise maupun untuk yang residential, kecuali Pak ya, kecuali untuk yang kelas menengah ke bawah Pak. Jadi mungkin rumah sederhana itu mungkin masih tetap on Pak gitu ya. Kalau Bapak perhatikan terakhir ini ada tapera gitu ya. Jadi Ya. tabungan perumahan rakyat gitu ya. Itu kayaknya tetap akan menjadi kebutuhan gitu Pak. Jadi propertinya kalau dari urusan yang menengah ke bawah untuk perumahan rakyat itu masih tetap jalan Pak. Tapi kalau untuk yang residensial sementara masih belum Pak gitu ya. Kalau saya perhatiin sekarang ini belum. Tapi mungkin ada beberapa properti besar Pak ya, itu rencananya akhir tahun ini baru melakukan launching Pak. Ya, jadi mereka Ya. menunda launchingnya, kemungkinan di akhir tahun gitu Pak, dan mungkin awal tahun depan mungkin mereka melakukan itu gitu, Pak. Mungkin kalau menurut saya outlook-nya ke depan ya nggak semuanya jelek ya Pak ya, mungkin milih-milih Ya. tergantung lokasinya kali ya. Kebutuhan itu kan masih ada. Tergantung lokasinya, Pak. Kalau lokasinya tepat, Ya, saya kira betul. itu properti akan tetap tumbuh. Terus kemudian Ya. terkait dengan high rise. High rise pun kalau dari sisi sewa menyewa, saya perhatikan memang mengalami penurunan. Sewa dari asing, kebutuhannya sekarang turun sekali, Pak, demand-nya. Tapi bukan berarti Ya. nggak ada, Pak. Jadi yang asing yang sekarang ini juga mereka muter-muter di situ tuh Pak, muter-muter mencari harga yang terbaik. Jadi mereka kita harus mengantisipasi dengan harga yang bagus, juga dengan servis yang bagus, produknya juga yang bagus. Saya kira ini ke depan ini tantangannya di sisi properti Pak, gitu. Ya. Ya. Kurang lebih data yang kita punya kurang lebih sama sih Pak John. Mungkin ya Sama ya Pak. properti ya bangkit-bangkit mungkin ya untuk yang klaster rumahan ya mungkin itu di 2021 akhir ya mungkin 2022 awal ya. Teman yang jalan ya memang yang kayak Tarpera Pak. Yang untuk mid low. Iya. Iya, untuk mid low itu yang mungkin akan tetap jalan Pak, gitu. Iya, iya. Gitu Pak. Pak Mungkin John, yang lebih tahu mestinya dari tempatnya Pak Hendra ini. Kenari saya lebih tahu nih ini. Iya, iya, iya. Iya. Pak John, waktu kelihatannya udah hampir terasa, udah mau habis nih Pak John. Saya terima kasih nih sebesar-besarnya atas waktunya Pak John telah mengisi acara Bincang Kenari. Ya, semoga sahabat Kenari bisa mendapatkan inspirasi dari perbincangan kita malam ini agar kita semakin siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di dunia perbankan dan finansial saat pandemi dan setelah pandemi. Pak John, terima kasih Pak John. Pak. Nanti kapan setelah PSBB kelar kita boleh bergabung lagi makan-makan nih Pak John? Oh pasti Pak, terima kasih Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan, kehormatan bisa ngobrol-ngobrol dengan sahabat Kenari Jaya. Mohon maaf sebelumnya kalau seandainya ada yang kurang-kurang. Sekali lagi yang jagoan itu mestinya Pak Hendra Syarifuddin. Beliau adalah gurunya kita semua ini ya. Sudah mengarungi yang namanya dunia usaha, saya kira berapa tahun? Ada 40 tahun lebih kali ya. 40 tahun ya. Sekarang kita 55 tahun ya. Pak. Nah, 55 Pak. Tahun ya, 55 tahun luar biasa gitu. Terima kasih Pak sekali lagi. Kita dengan senang hati bisa bersama-sama ketemu di sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Ya Pak, terima kasih. Oke, selamat malam Pak John. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke door prize. Ya. 6 orang yang beruntung malam ini dan akan mendapatkan souvenir dari Kenari Jaya atau BCA Syariah adalah Fani Ulan, Diki Queen, Murci Hans, Vina Andriani,
Victoria Prandora, Panji K77. Selamat kepada pemenang. Tim dari Kenari Jaya akan menghubungi kalian. Akhir kata saya, untuk undur diri, mohon maaf kalau ada, ada pesan sponsor yang saya lupakan. Kita sekarang ada produk No Touch Solution. Kalau perlu informasi, ini adalah untuk membuka pintu secara otomatis tanpa disentuh, ya, menggunakan sensor, menggunakan motorik sensor. Jadi kalau ada perlu, silahkan hubungi ke tim kami atau bisa di chat di sini. Ya. Dan juga kita ada produk partition new normal. Ya, menyekat meja-meja yang menggunakan desain open space. Dan juga footpool, ya, ini untuk membuka pintu dengan kaki. Untuk informasi lebih jelas, bisa melihat di website kami di www.kenarijaya.co.id, ya, atau follow Instagram kami di Kenari Jaya, atau hubungi di CS kami 081285677070. Sekali lagi 081285677070 atau di 081905061717. Sekali lagi 081905067171. Oke, akhir kata saya undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang tidak disengaja. Sampai bertemu di Bincang Kenari selanjutnya dengan bintang tamu yang tidak kalah menariknya. Selamat malam semuanya.